Oh berarti kalau dia cerita kayak gitu berarti aku dianggap spesial dong. Ketika sudah dapetin, biasanya itu ya sudah. Karena emang rata-rata biasa kalau udah pacaran tuh sifatnya tuh pasti berubah. Ngos-ngosan, ngobrol santai. Cuma di YouTube channel Aksono and Friends. Hai sobat ngos-ngosan, senang banget kali ini kita berada di sebuah tempat yang Indah. sangat indah ya. Ini di mana Lucy? Di rumahku, selamat datang ya. Oh, Jadi aku emang rumahnya tuh tema-tema kayak gini ya, kayak zaman dulu gitu. Wakanda gitu ya? Wakanda. Wow, Wakanda. Oke, balik lagi barengan sama Toya dan Lucy Dewi ya? di ngobrol-ngobrol santai. Kali ini kita ngebahas soal cinta lagi ya Lucy. Jadi emang lagi musimnya percintaan sih. Iya, kalau kemarin kan keresahan dari dari laki-laki yang dimana cewek itu nggak pernah salah. Benar. Kali ini katanya kamu juga punya keresahan. Iya. Gimana ini? Sekarang tuh lagi cewek-cewek tuh sering resah karena sering di-ghosting sama cowok. Makanya itu kenapa sih cowok tuh suka ghosting gitu? Kenapa cowok suka ghosting? Nah, ini aku sebagai cewek ya di sini ya, ini penasaran banget. Menurut Mas Toya itu kenapa sih? Kok cowok tuh suka banget ghosting? Sebelum gitu, memulai ya kenapa? benar. Kenapa? Kita kasih tahu dulu. Mungkin ada yang belum tahu ghosting itu apa. Ghosting itu menghilang. Berasal dari kata ghost. Ghost itu setan. Setan. Setan ya. Dan ing-nya adalah melakukan. Berarti memang cowok-cowok itu kayak Melakukan setan. setan. Benar. Cowok-cowok itu kayak setan. Setuju ya? Mbak yang di belakang setuju ya? Mbak di belakang lain masih Tapi kamu suka setan? Ya. Abi gimana lagi ya? Karena biasanya setan tuh biasanya sama setan juga sih. Oh, jadi secara tidak langsung ya? Kenapa kamu di ghosting? Karena mungkin kamu sering di ghosting kayaknya. Oh, kamu juga selaku ghosting kayaknya gitu. enggak juga. Enggak juga ya? Enggak. Oke. Emang kenapa? Yang paling parah pernah punya pengalaman di ghosting itu kayak gimana? Gini, rata-rata Oh tuh iya? belum. Terlalu singkat ya. Jadi gini, aku tuh punya pengalaman awal mula di ghosting itu emang dari hubungan virtual. Jadi aku dulu banget itu pernah Virtual relationship. jadi cuman hubungannya tuh cuman di ini aja chatan doang gitu. Itu belum pernah ketemu kayak gitu kan, Mas. Oh, dari Jadi, aplikasi ini, dating apps gitu atau? Enggak. Ini dari Instagram sih. Oh ya? Dari Instagram. Bener dari Instagram. Awal dari saling mutualan gitu ya? Iya, bener dari kayak ala-ala kan fallback gitu-gitu. Terus kita chatan di DM. Lucu nggak orangnya? Awal sih lucu sih, setelah di ghosting sih enggak. Sekarang dia juga lagi, ya siapa tahu dia nonton ya. Iya, Dulu yang pernah nge-ghosting. Sekarang namanya udah dong, di-spill dong. Enggak, jangan dong. Jangan ya. Ntar ini lagi. Ya. Terus. Situ kita udah DM-an, kita move ke WhatsApp. Berapa lama itu? DM-nya tuh cuma 2 harian deh kayaknya. Terus kita move ke WhatsApp. Nah, pas di WhatsApp tuh emang kita sering telepon, video callan, terus ya chat biasa gitu kan. Setiap malam sebelum tidur telepon. Pokoknya Sampai berapa lama? lama banget, ada sampai 3 jam aku telepon. Oh enggak, maksudnya chat-chatan itu berapa lama? 2 mingguan lebih. Oke. Terus Nyaman. ya mungkin kebiasaan kali ya. Jadi ngerasanya kayak sekarang udah ada dia nih, kan. Terus udah semakin kayak aku udah ngejauhin, maksudnya nggak pernah respon cowok-cowok yang lain, udah mantap sama si ini karena nyaman ya. Abis itu tiba-tiba Tunggu, sebelum lanjut, apa emangnya yang membuat cowok ini tuh yang menurut kamu bikin sampai akhirnya kamu bilang karena udah ada cowok ini jadi nggak mau ada cowok yang lain, itu apa? Emang dia sespesial apa waktu itu yang kamu pikirkan? pas dia ngedeketin ya, dia tuh emang, aku tuh kan suka cowok yang ya gimana ya, omongannya tuh nyambung gitu sama aku. Jadi nggak tahu kenapa pas ngobrol sama dia itu bener-bener nyambung banget. Jadi banyak banget cerita walaupun aku belum pernah ketemu sama dia, tapi kayak apa yang dia ceritain tuh bisa nyambung gitu loh. Dia orangnya suka ceritain tentang apa biasanya? Cerita tentang hidup dia, tentang kayak kegiatan dia sehari-hari, kayak aneh gitu loh. Maksudnya kayak hal-hal yang nggak penting, tapi diceritain kayak hari ini tuh aku sebel banget deh, kayak disuruh mama aku gini-gini gitu loh. Kayak aku rasanya, berarti kalau dia cerita kayak gitu berarti aku dianggap spesial dong, kayak gitu loh. Jadi kayak gitu ya ternyata cewek ya? Jadi kayak mikirnya, berarti ini yang gue cari, Bray, gitu loh. Karena kamu merasa kamu merasa bahwa kamu dilibatkan dalam hidupnya, gitu. Apapun lah, pokoknya dia mau habis ngapapun pasti dia tuh cerita gitu. Jadi aku mikirnya kayak, ya udah deh ini kayaknya cocok deh sama aku gitu. Akhirnya
pas satu ketika tuh Berapa dia izin. lama itu? Udah, kalau itu aku PDKT-nya tuh hampir sebulan, tapi emang belum pernah ketemu. Belum ketemu dan tidak ada kata pacaran. Gak ada kata pacaran. Oke, terus. Jadi kayak ya kita deket nih. deket gitu. Terus pas satu ketika dia tuh izin gitu kan keluar kota gitu sama teman-temannya. Dan kadang tuh emang kalau dia mau kemana-mana tuh dia pap nge-pap atau ngirim video, aku di sini ya, aku sama ini ya. Nah pas harian itu tuh emang bener-bener dia nggak ngasih kabar sama sekali. Terus aku chat dong, dan aku tuh bukan tipe cewek yang berani ngechat duluan sebenarnya. Oh kayak, gitu. aku mau ngechat takutnya aku ganggu nggak ya? Walaupun kan aku mikirnya dia bukan pacar aku. Bukan karena kamu ngerasa sok cantik gitu. Enggak, tapi kayak mikirnya Kadang-kadang kan banyak ya cewek-cewek itu yang ngapain aku ngechat cowok duluan gitu kan, aku cantik. walaupun aku tuh kalau sama pacarku emang gitu, kayak mau ngechat tuh takutnya ganggu nggak ya gitu loh. Ya waktu itu aku nggak berani ngechat, tapi kayak kalau aku nggak chat takutnya ntar aku salah juga kan. Makanya aku chat kayak di mana kok seharian nggak ngasih kabar gitu. Dia bilang aku lagi sibuk ya, maaf lagi keluar kota. Ya udah habis itu juga aku mahamin lah, oh mungkin dia lagi sibuk gak ngabarin. Habis itu berlanjut gak ngabarin sampai sekarang dong tuh. Ya kan dia keluar kotanya kan mungkin traveling mungkin around the world. Habis itu ya. handphonenya mungkin hilang ya, jadi lupa mau ngabarin. Udah setahun lebih deh itu kayaknya. Tapi itu prosesnya berarti dari kamu awal ketemu di Instagram sampai dekat itu sampai berapa lama itu? Sebulan lebih. Oh sebulan. Benar. Kamu dengan sebulan aja udah ngerasa jadi spesial iya. gitu ya? Nggak tahu ya, mungkin emang kata-kata dia yang terlalu manis atau emang aku yang terlalu rapuh dengan kata-kata manis itu gitu. Jadi kayak, ya udah deh. Apa kata paling manis yang pernah kamu ingat, yang pernah Gini, bikin kamu itu sampai, duh cowok ini nih, Gini. gitu. Karena aku pernah bilang, maksudnya kita kan belum pernah ketemu, tapi kok, maksudnya kamu bilang kalau kamu tuh emang feel sama aku, gitu kan. Terus dia bilang, ya aku emang udah feel kamu tuh dari awal kita telepon, karena kamu tuh nyambung banget. Dan kalau masalah fisik atau ketemu-ketemu ya kalau aku udah nyaman sama kamu, kenapa enggak dijalanin gitu. Tapi sama-sama satu kota yang sama? Enggak, LDR. Oh. Beda tetangga kota lah. Kamu di mana ini? Aku di rumah. Enggak. Kotanya? Aku di Blitar. Oh di Blitar, dia Dia ada lah, pokoknya jauh lah. Pokoknya ditempuh dari kotaku tuh 2 jaman. Oh 2 jaman, oke. Jadi masih mungkin dong Betul, kalau. betul. Tapi waktu itu sempat ketemu juga. Oh sempat? Sempat tapi kayak cuman sama aku di ghosting tuh ketemunya cuma sehari kalau nggak salah. Tuh. Tapi kalau kamu lihat nggak, dia tuh berteman dengan siapa aja teman-temanmu, ada nggak? Atau Teman-temanku bener-bener ada. dia orang yang baru deh? Bener-bener orang baru banget. Oke. Baru banget. Oke. Kayak aku tuh tanya-tanya teman aku. Dulu kan aku juga pernah, misalnya sekolah kuliah kan, aku tanya teman-teman aku kuliah emang nggak ada yang kenal sih. Oh nggak ada yang Ini bener-bener orang baru yang datang terus tiba-tiba. Dan memang ternyata aslinya juga, maksudnya orang ini dengan akunnya itu sama, bukan orang palsu gitu. Dan kan? aku juga sempat diajak ketemu sama teman-temannya kok. Oh, Jadi mungkin tambah aku yakin kayak, oh mungkin dia kali ya. Gitu. mungkin karena waktu itu belum cantik kayak gini paling sih. Gak tahu juga sih ya. Atau mungkin dia ninggalin aku karena fisik, aku juga nggak tahu. Pak kurang ajar ya. Siapapun yang sekarang kalau kamu nonton. Oke, enggak. Tapi kalau memang ngomongin soal ghosting, kalau aku sih sebagai cowok juga, nggak tahu kenapa memang ghosting itu sebuah hal yang tanpa kita sadari itu menjadi sebuah kebiasaan kadang-kadang. Kebiasaan ya? Iya, karena gini, biasanya cowok ini ya dilahirkan itu sebagai orang yang ngejar, ya kan? Benar. Untuk dapetin sesuatu. Cowok itu udah nggak cuma masalah cinta nih, entah itu pekerjaan, impian, atau cinta pun gitu ya. Ketika sudah dapetin, biasanya itu ya sudah gitu. Oh. Jadi hilang kadang-kadang penasaran atau gimana? betul, karena cowok itu kan orang yang dilahirkan penasaran, punya rasa penasaran yang tinggi, sehingga kalau sudah dapet nih penasarannya atau sudah nggak lagi penasaran ya udah kayak kurang ada gregetnya sih gitu. Ya sama kayak halnya cowok-cowok kan juga banyak nih yang suka mancing, ya kan? Benar-benar. Nah, ketika udah mancing ikan, kalau ikannya udah dapet, biasanya kan ya udah ikan ditaruh kan? Oh iya. Jadi mungkin jadi kan nggak yang ikannya tuh dielus-elus, nggak yang biasanya gitu kan ya. malah udah dapet ya udah dibalikin lagi, ya kan? Gitu. Benar. Jadi makanya jangan pernah berharap deh ketika cowok itu bisa ketika sudah
dapetin kamu, dia akan lebih berjuang sama kamu. Kebanyakan sih nggak kayak gitu. Itu bullshit ya berarti ya. Kata-katanya selama PDKT itu emang buat pemanis aja kali ya, buat meyakinkan kalau emang benar-benar. Nah, kayak sama kayak mancing. Mancing kan juga pasti kan ngasih umpan Ada yang umpan, paling bener. terbaik, ya nggak sih? Yang kasih kail yang baik supaya dapat target yang baik juga kayak gitu. Kalau udah dapet, Apalagi ya udah gitu. kamu bilang tadi kan cuma sebulan. Iya, bersingkat banget. Buat cowok itu terlalu murahan. Iya sih, kayaknya aku juga mikir apa mungkin aku emang terlalu gampang ya. Mungkin terasa kasar sih, cuman kadang-kadang itu yang juga harus cewek-cewek lakukan. Iya benar. Sejelek apapun kamu, ya nggak sih? Maksudnya sejelek apapun ini dalam arti fisik ya, karena kadang-kadang cowok pun itu nggak selalu kok ngelihat masalah fisik. Tapi cowok itu kebanyakan juga selain fisik, walaupun fisik juga pasti penting. Ya menafik lah kalau cowok nggak suka cewek cantik gitu kan. Tetapi terkadang kalau kamu punya value di luar fisikmu tadi, tentang misalnya kamu pinter, kamu jago masak, kamu orang yang penuh pengertian, pokoknya hal-hal lain di luar karakter, biasanya cowok juga bisa suka gitu. Nah, kadang-kadang ketika semakin susah didapatnya, itu yang semakin dipertahankan. Iya sih. Mungkin waktu itu emang lagi kayak kan cewek-cewek tuh emang kalau lagi setelah patah hati, maksudnya itu kalau ada yang deketin tuh kayak ngerasa aduh butuh banget nih pendukung atau butuh banget nih karena lagi sakit hati gitu kan. Terus kalau tiba-tiba ada yang datang tuh kayak dikasih harapan yang penuh gitu loh. Kamu bisa nyembuhin luka aku pasti ntar juga bisa lah ya gitu. Ya. Itulah kenapa juga misalnya nih cewek-cewek juga ya ketika kamu berhasil atau sedang melakukan hubungan dengan pria gitu ya. Kadang-kadang kita kan pasti melakukan hal-hal yang kok nggak lagi sih ngelakuin seperti yang waktu PDKT, kok udah berubah sih segala macamnya. Gitu. Caranya berarti tinggal dibalikin lagi seperti di awal. Gimana tuh? Bikin cowoknya penasaran lagi. Oh iya benar. Gitu. Bener banget. Karena emang rata-rata biasa kalau udah pacaran tuh sifatnya tuh pasti berubah banget. Sifatnya berubah. Apalagi ini masih pacaran ya, kita ngomongin soal pacaran. Beda dengan kalau sudah menikah. Kalau udah menikah, walaupun kamu mau di cowoknya mau jenuh segala macam sih paling mentok-mentok juga selingkuh gitu kan. Tapi kalau masih pacaran itu biasanya sih ya pasti di ghosting gitu. Nah, makanya kenapa kadang-kadang kalau untuk cewek-cewek di luar sana itu ketika cowokmu udah mulai berubah, udah nggak tertarik atau terlihat tidak lagi pengen miliki kamu, itu sebenarnya bukan karena dia nggak pengen lagi milikin kamu sih, cuman karena dia pengennya adalah kamu punya usaha untuk biar bikin kita ini penasaran lagi sama kamu. Gitu. Tapi aku penasaran sih Mas, maksudnya kan Mas Toyali bilang kalau emang cowok itu mengejar gitu kan. Tapi kalau misal ada cewek yang mengejar juga, baik gak sih kalau menurut Mas Toya? Maksudnya bisa disebut kayak gampangan nggak gitu loh? Gini, lihat kasusnya dulu sebenarnya. Kadang-kadang ada cowok-cowok yang juga suka sama tipe cewek pengejar. Iya benar, kayak suka dikejar gitu. Betul, kan? ada juga cowok-cowok yang suka dikejar. Jadi kalau memang cewek atau kalian para cewek yang sukanya adalah ngejar, ya temukanlah cowok yang suka dikejar. Gitu. Karena kalau cowoknya ini sukanya ngejar, mau kamu kejar juga, akhirnya malah nggak semakin dapat. Ibaratnya nih, si cowoknya kamu kejar, dia juga suka ngejar. Kamu ngejar dia ngejar yang lain. Iya, nggak ketemu ya. Tapi emang benar-benar, maksudnya kayak cewek juga ngejar tuh nggak salah ya? Nggak salah, nggak ada yang salah. Karena pada intinya kalau ngomongin soal cinta itu bukan masalah perkara salah dan benar sih, asik. Benar. Jadi iya kan? Katanya Mbak Najwa tuh emang kalau cinta tuh nggak bisa dibangun. Iya, nggak bisa. Kamu akan menjadi ratu di laki-laki yang tepat. Amin. Laki-laki juga akan menjadi raja di perempuan yang tepat. Sama-sama saling menguntungkan lah ya. Betul. Jadinya kalau memang kamu ngerasa belum tepat, ya jangan jadi ratu, jangan berharap menjadi ratu atau jadi raja. Benar, setuju banget. Adakah juga cewek-cewek yang bilang kayak aku tuh harus dapet cowok yang kayak suka ngasih barang atau ya kamu jangan berharap kalau kamu dapet cowok kayak gitu kalau kamu gak ngelakuin itu ke pasangan gitu kan. Betul. Kamu jangan berharap bahwa diperlakukan sebagai ratu tanpa merajakan pasanganmu. Bener banget. Karena ya kalau kamu karena ratu itu pasangannya raja. Iya. Gak mungkin ratu pasangannya kacung. Iya benar. Atau budak kan nggak mungkin. Iya. Ya nggak sih.
Sebenarnya sih, kadang kan banyak banget kan sekarang orang-orang yang kayak gitu, kayak coba aku tuh nggak gini deh, nggak ngertiin deh, kayak ya masa aku keluar sama teman aku cewek aja nggak boleh gitu kan. Ya kamu kalau kamu mau digituin sama cowok ya kamu harus bebasin cowok dong gitu kan. Kayak cowok mau ngegame nggak dibolehin, padahal kan ini juga nggak salah sih kalau menurut aku. Ada yang salah juga, sehingga balik lagi ngomongin soal pasangan itu, yang paling pentingnya adalah bagaimana kita bisa saling menghargai apapun yang dia pengen lakukan. Benar-benar setuju. Selama itu adalah hal positif, Benar. ya kan. Kalaupun hal negatif pun, ya tetap dukung aja, tetap hargain aja. Toh kalau memang dia akhirnya tidak mau dikasih saran atau tidak bisa berhenti ngelakuin hal yang buruk tadi, ya berarti dia bukan orang yang tepat buat kamu. Iya. Ya kan? Karena kamu tidak bisa menerima itu. Jadi ya lepaskan aja, tinggal balikin, ngomongin baik-baik kayak gitu. Nah, biasanya cowok-cowok itu kenapa akhirnya ghosting juga? Karena terlalu banyak tuntutan biasanya. Oh, jadi kayak terlalu bener-bener. Sehingga misalnya kayak cowok ngelakuin ini itu, si cowok itu ngomel aja. Kalau aku sih jadi. mending aku silent mode atau di airplane. Iya bener. Jadi emang Gitu. kalau di ghosting itu emang juga bukan ini ya, misalnya bisa jadi kesalahan kita sendiri. Iya, betul. Jadi balik lagi, namanya soal hubungan itu balik lagi pasti ada sebab dan akibat, ya kan? Dalam arti ada sebab dan akibat gitu kan, yang dimana kadang-kadang cewek ngerasa aku nggak ngapa-ngapain, kenapa aku di ghosting kayak gitu. Padahal tanpa dia sadari dia sudah melakukan hal-hal yang buat cowok itu nggak nyaman dan akhirnya memilih untuk pergi. Iya sih benar. Begitupun cowok kadang-kadang juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa dia memilih ghosting? Karena itu adalah menurut cowok-cowok cara supaya tidak menjadi masalah ini jadi lebih besar. Gitu. Ya kan, bukan berarti cowok itu tidak mau bertanggung jawab ya atau lari dari masalah, tapi kadang-kadang dengan ghosting itu cowok butuh waktu, butuh ruang, ya kan, butuh ruang mungkin untuk dia menyadarkan dirinya atau membuat dia itu akhirnya merasa bahwa oh ya aku kayaknya salah deh, cewekku jadi kayak gini tuh pasti karena aku juga yang keterlaluan kayak gitu-gitu. Nah, cowok itu butuh banget ruang untuk kayak gitu, yang dimana kadang-kadang cewek tidak bisa terima itu. Karena cewek itu ngerasanya adalah kalau kamu udah punya pasangan ya nggak boleh kamu me time, nggak boleh kamu nggak sama aku. Pokoknya aku setiap saat, setiap detik, setiap menit harus sama kamu kayak gitu. Bisa cewek kayak gitu, ya nggak sih? Ya teman-teman aku bisanya gitu sih. Tapi kalau aku pribadi nggak tahu ya, mungkin emang aku itu selalu ngasih kebebasan kalau sama pasangan aku. Kalau dulu pas pacaran gitu sama pasanganku pasti ya nggak apa-apa kalau kamu mau jalan sama teman kamu, kamu mau seharian pun nggak ngabarin aku nggak apa-apa. Cuman misalnya kalau sibuk ya kabarin, tapi ya penting kabarin gitu loh. Maksud aku nggak terlalu intens kayak aku di sini ya setiap hari harus kabarin terus. Karena ada kata-kata bagus sih. Gimana? Komunikasi itu adalah hal penting. Kalau nggak ada komunikasi berarti kamu nggak penting. Benar. Setidaknya walaupun bilang kayak hari ini aku di sini ya, nanti aku kabarin lagi gitu. Tapi kalau nggak gitu berarti kamu nggak penting ya. Jadi untuk cewek-cewek di luar sana, kalau nggak dikabarin sama cowoknya berarti kalian nggak penting udah. Oke, sekian dulu untuk ngos-ngosan episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you. Bye. Ngos-ngosan, ngobrol santai. Cuma di YouTube channel Aksono and Friend.